sekitar 17 tahun. Sapi Anda yang paling berat siapa? Ini ada bisikan dah ini mas. Sapi yang ditahan sama dia ada Ngaret Pak Haritanu nggak mungkin ngaret ya kan? ada kloter kedua. Ada kloter kedua. Mengenal sapi, belajar sapi dari KPSDI. Saya mengenal pasar dari APPSI. Mengenal kualitas dari APPSI. Tetapi tanpa izin Allah saya yakin semua tidak akan izin. Itu yang pertama atas izin Allah itu ya mas. Atas Ya? izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, dalam kesempatan malam hari ini kami berada di kandang pedalaman yang beralamat di Susukan ya mas. Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Indonesia. Ini di kandang dari Mas Rizky Amin teman. Ini hari ini Hamin 3. Hamin 3 sebelum pemberangkatan sapi-sapi jumbo yang ada di kandang pedalaman ini, yang kurang lebih sekitar berapa ekor ini Mas Amin? Insya Allah di atas 100 ekor. Kalau yang 1 ton? 1 ton puluhan ekor. Puluhan ekor. Ini istimewa teman. Ini salah satu kandang yang bisa dikatakan mendapat perlindungan dari Allah SWT, di mana kandang ini ya harapannya bebas terus dari PMK ya Mas Amin ya. Tidak cuma PMK, semoga terhindar dari segala macam wabah penyakit. Amin. Nah, ini Mas Amin, ini ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Anda terkait hewan kurban ini ya Mas Amin. Ini Anda sudah berapa tahun membisnisi usaha ini Mas, khususnya hewan kurban ini? Untuk jual beli hewan korban itu ini di tahun ketiga insya Allah. Cuma tahun pertama itu saya nggak sengaja. Tahun pertama nggak sengaja karena cuma bantu kakak untuk nyarikan sapi korban. Tadinya saya nggak mengenal sapi, ya saya belanja ke pasar, ke kandang-kandang, cuma saya dengan cara saya video, saya kirim ke kakak saya, dia yang naksir harga, saya nawar. Akhirnya saya jadi sedikit-sedikit ngerti sapi. Itu tahun pertama. Tahun kedua saya sudah setelah Idul Adha 6 bulan saya mulai merawat sapi. Tahun kedua saya sudah bisa menjual sapi-sapi rawatan saya. Tahun ketiga lanjut merawat sapi, sapi-sapi saya juga. Nah, gitu. Sebagian besar sudah belanja di luar, tapi untuk jumbo-jumboan insya Allah sebagian besar sapi rawatan kita. Jadi ini tahun ketiga. Tahun ketiga ini. Tahun ketiga jualan hewan korban. Di 2,5 tahun mulai kenal sapi, merawat sapi. Tapi istimewa saya ini sampai nih. Pilihan-pilihan semua ya Mas. Karena tuh Mas, untuk merawat sapi saya harus seneng Mas. Harus seneng sapi ini untuk tak rawat baru saya beli. Tetapi kalau untuk sekedar sapi kurban ya saya menyesuaikan permintaan pasar gitu. Tapi kalau teman-teman lihat ya, sapi-sapi yang ada di kandang pedalaman dari Pak Le, terus ada Nick, ada Raung, Escobar, itu rata-rata semuanya itu istimewa semua dan pilihan semua. Dan yang bikin hebat ini sapi-sapi dia ini semuanya kumpul di kandang ini, kandang pedalaman teman-teman. Ngeri ini. Selera memang beda. Ini selera. Mantap sekali teman. Selera. Kandang pedalaman bilang jumbo aja tidak cukup, kudu ganteng. Ya. Dan ini ada pertanyaan kedua nih Mas Rizky Amin. Kita sambil santai-santai aja ngobrol ini. Ya, sambil-sambil. Ini di tahun ini, tahun ketiga ini ada berapa ekor sih sapi yang Anda kirim? Terus kemudian bagaimana cara pemesanannya Mas? Untuk di tahun ini alhamdulillah bisa dibilang ratusan Mas. Ratusan. Untuk cara pemesanannya sebagian besar via online. Jadi bisa dibilang 90% pembeli sapi saya belum pernah ketemu saya. Tidak tahu rumah saya, tidak tahu kandang saya. By phone, video call, WA, kita transaksi. Dan pastinya terbantu oleh media itu ya Mas? Media, teman-teman media saya sangat berterima kasih sekali
dari medianya APPSI, ada media dunia sapi yang lain, termasuk dengan teman-teman komunitas KPSPI juga gitu. Saya mengenal sapi, belajar sapi dari KPSPI. Saya mengenal pasar dari APPSI. Mengenal kualitas dari APPSI gitu. Berarti ada sinergi ya Mas? Ya, jadi saya bilang dulu, saya komunitas apapun selama itu tidak merugikan saya, insya Allah saya ikuti. Di situ ada manfaat, saya ikut. Gitu. Jadi saya memang tidak tebang pilih Mas, siapapun yang mau, gimana caranya kita jadi saudara. Ya intinya dengan adanya wadah ini seperti APPSI ataupun KPS ini bisa menjalin silaturahmi itu, Betul, ya, itu yang utama itu ya. dari sapi terjalin silaturahmi. Yang di KPSPI untuk belajar, yang di APPS ini yang kita harus betul-betul hal yang istimewa. Sebagian besar orang APPS ini pedagang sapi. Kalau memang pedagang di bidang dari sudut pandang bisnis, kita itu saingan. Sebenarnya itu. Gitu. Tapi karena kita kumpul di satu keluarga, bukan saingan lagi, kita saling support. Kamu punya apa? Saya punya pesanan ini. Aku punya barang ini, kamu punya pesanan ini, enggak. Jadi saling bersinergi. Itu bukan saling melengkapi. Saling melengkapi. Betul, jadi bukan jadi saingan, malah di situ Betul. jadi manfaat yang sangat bagus sekali. Nah ini Mas, terkait maraknya wabah PMK, ini bagaimana Anda mengatasi PMK ini? Karena kan mayoritas sapi yang ada di kandang Anda, alhamdulillah ya Mas, ini kan satu pun masih terjaga. Dalam artian terjaga, dilindungi Mas. Itu mungkin ada strategi atau mungkin ada resep khususnya atau apa itu? Untuk menjaga atau perawatan di sapi-sapi kandang kami, mengenai masalah PMK, itu dari awal saya dengar isu, pertamanya antara percaya dan tidak percaya. Iya. Bahkan saya sempat ini sebuah politik dagang, bukan suatu benar-benar suatu wabah. Tetapi saya tetap waspada, Mas. Saya tetap waspada karena munculnya wabah PMK ini, sapi-sapi saya sebagian sudah terbooking. Nah, sapi yang sudah terbooking itu saya anggap suatu amanah, suatu amanah dari pelanggan, dan di situ saya tetap ada rasa was-was. Ada rasa was-was, akhirnya saya antisipasi dengan cara kita kasih suplemen multivitamin, kita rawat kebersihan, kita semprot disinfektan, bahkan untuk perawatan menghadapi atau melawan PMK ini tidak cukup hitungan 1-2 juta Mas. Per ekor? Di luar ya tidak bukan per ekor, bukan per ekor, tetapi kan Mas Oki tahu sendiri berapa jumlah sapiku, berapa vitamin atau suplemen yang harus saya beli, berapa makanan khusus yang harus saya support ke sapi-sapi, itu di luar anggaran. Itu cuma sebagai servis dari kandang pedalaman, sebagai ucapan terima kasih sudah ngasih kepercayaan yang segitu gedenya ke kami. Nah, dengan itu setelah saya itu begitu muncul wabah PMK itu bahkan jarang tidur, Mas. Saya standby di gazebo ini ngobrol sama teman-teman di sini ya. Ya karena Mas, begitu saya ke kamar mau tidur, malah nggak bisa tidur, kepikiran Mas. Jadi sama teman-teman ABK tim kami itu di sini ngobrol, nanti ketiduran di bangku sini apa di sini, tengah malam bangun baru pindah ke saya. Sampai kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini, semoga sampai ke depannya pun juga jangan sampai ada sapi-sapi kami dan sapi-sapi teman-teman semua pemain sapi di Indonesia, jangan sampai ada yang terkena wabah lagi, wabah penyakit apapun, tidak cuma PMK. Jadi alhamdulillah semoga aja ini benar-benar tinggal waktu hitungan 3 hari, 2 sampai 3 hari saya pengen meloloskan semua sapi-sapi di kandang pedalaman terbebas dari segala macam penyakit. Itu hampir finish, dan perlu diketahui bukan karena obat-obatanku yang mahal atau yang bagus, bukan karena pola pakanku yang istimewa, bukan karena
tim saya tim hebat itu bukan. Ini semua karena atas izin Allah, atas pertolongan Allah saya dikasih kemampuan dan tim ini untuk menjaga sapi-sapi di kandang kami gitu Mas. Jadi memang kita di tim kandang pedalaman cuma bisa berusaha semaksimal kemampuan kami, tetapi tanpa izin Allah saya yakin semua tidak akan ikut. Itu yang pertama atas izin Allah itu ya Mas ya. Atas izin Allah tidak bisa, tidak Mau di modal apapun tidak kalau ada atas orang izin sukses karena hebat, tidak ada. Tidak ada orang sukses karena kerja keras, tidak ada. Itu semua atas izin Allah. atas izin Allah juga diimbangi dengan Usaha ikhtiar ya, gitu Mas. Jadi ini Mas, ini setelah sapi-sapi Anda ini istilahnya terbebas dalam artian dari PMK ini. Nah ini nanti proses pengiriman itu gimana Mas? Proses berapa truk yang perlu proses digunakan? pengiriman saya sudah kan ada pemesan yang untuk dijual lagi Mas. Masuk ke kandang-kandang, masuk ke lapak-lapak, itu tentunya alhamdulillah semua sudah terkirim. Itu Yeah. semenjak 1 bulan yang lalu kita sudah mulai pengiriman, bahkan ya habis Idul Fitri ada yang sebelum Idul Fitri juga sudah mulai yang masuk ke kandang-kandang, yang ke lapak-lapak setelah Idul Fitri plus 1 bulan. Nah yang akhir-akhir ini kayak kemarin kita sudah luncurkan pesanan dari Bapak Haritano Sudibyo, alhamdulillah sudah mendarat di Jakarta dengan MNC selamat. Group itu ya Mas? MNC Group, betul. Terus ada beberapa customer lagi yang minta dikirim awal, itu sudah sampai tujuan. Dan besok itu puncaknya kandang pedalaman untuk pengiriman sapi-sapi korban. Itu besok yang saya hitung di catatan kami yang sudah terdata itu sekitar 17 truk. 17 truk? 17 truk. Ngeri ya? 17 truk dan itu bukan yang terakhir, karena di hari Minggunya ada kloter kedua. Ada kloter kedua. Kloter kedua di hari Minggu itu kita masih ada pengiriman. Masih ada pengiriman. Karena kurang lebih sekitar ratusan ekor ya Mas Emin. Nah, itu termasuk campur ya, iya, sama yang betul, termasuk strategi kami untuk menanggulangi wabah PMK Mas. Dulu kita kirim jauh-jauh hari. Tetapi resiko penularan itu bisa di perjalanan, bisa sampai tujuan, itu di sana bisa kecampur dengan sapi lain atau manusia-manusia lain. Itu kita hindari. Makanya kita sampaikan ke pemesan, kita sarankan last minute saja, menit-menit terakhir, di hari-hari terakhir saja saya kirim. Karena insya Allah perawatan kami lebih maksimal, karena tim kita ada, pakan ada, fasilitas ada. Tetapi tidak semua sohibul korban punya kandang. betul. Tidak semua sohibul korban bisa ngaret. Pak Haritano nggak mungkin ngaret, ya kan? Sempet ya Mas. Nah, makanya kita sikapi itu Mas. Iya. Kita pepetkan sampai lokasi, tinggal 1 hari siap potong gitu Mas. Intinya dari kandang pedalaman memberikan kemudahan lah dan kenyamanan pastinya gitu ya. Insya Allah gitu. Kita lakukan yang terbaik semaksimal kemampuan kami Mas. Terus terkait pembayaran ini Mas, ini kadang kan banyak yang bertanya, kok bagaimana prosesnya tadi udah dijelaskan, pesanannya gimana, online-nya kan gitu. Nah, terus pembayarannya gimana? Sistem pembayaran kami karena tahun kemarin kita sudah mulai buka bookingan dari jauh-jauh hari, bahkan bulan Juli tahun lalu sudah mulai ada yang booking. Kalau dari jauh-jauh hari memang kita sistemnya sapi bayar di depan, full kayak gitu, full. Enggak, lunas. Harga sapi dibayar lunas. Ada biaya perawatan per bulan, nanti ongkos kirim menyesuaikan. Maksudnya satu truk isi berapa, bayar truknya berapa, ya itu tinggal dibagi. Itu Misal 2 juta berarti dibagi berapa sapi yang ada di situ ya? Iya, maksudnya. Nah, terus yang udah mendekati akhir-akhir ini, yang sebelum PMK marak, sudah mendekati monggo lah mau DP berapa sekiranya sama-sama aman, pelunasan sebelum pemberangkatan. Nah, yang begitu PMK marak, pelanggan pada takut Mas, karena
dan kita sama-sama dengar info sapi keboking, sapi sudah laku, banyak yang tepar kena PMK. Iya. Nah, pelanggan ini menanyakan ke saya, Mas ini gimana? Takut kena PMK gini-gini. Kita kasih jaminan garansi 100%. Seandainya sebelum berangkat sapi kena PMK, transaksi kita batalkan, uang PP kita kembalikan. Ada juga yang memang kita sudah saling mengenal, saling percaya, harga deal tidak usah bayar dulu. Jadi tidak kita tarik biaya sama sekali, nanti bayar lunas pas pengiriman. Kenapa saya minta pengiriman? Karena tidak semua sapi saya yang kirim, sebagian besar dikirim sama supir-supir, dan saya tidak mau membebani supir-supir ini untuk mengurusi tagihan. Nah, kita saling percaya aja gitu. Dan saya tadi bilang 90% pembeli sapi kami itu belum pernah tahu rumahku, belum pernah kenal saya. Aku cuma kenal lewat video atau foto, sapi pun juga seperti itu. Kita kasih foto akurat, video lengkap, video timbangan ada, ya udah kita negosiasi harga. Gitu Mas. Nah ini Mas, terkait berat nih, sapi Anda yang paling berat siapa Mas? Yang Paling berat? Jadi gini Mas, semenjak kita mulai belanja sapi dari luar, Iya. timbangan kita itu kan buat nimbang sapi luar. Iya. Jadi kita sudah tidak berani untuk nimbang sapi-sapi kita. Tetapi sebelum Terakhir. terakhir itu di hampir kejar-kejaran antara Escobar, Bolodewi sama Nik. Bolo Dewa apa Bolo Dewe sama nih? Ya, Paling itu berat siapa nih? naik turun Mas. Oh naik turun. Mereka yang perkembangannya sangat signifikan Nik. Kontes Jember sebelum berangkat kondisi lapar saya timbang 11 up. Sampai Jember susut jadi 1085 di saat Juara 2 apa ya? juara 3. Juara 3 Mas. Susut jadi 1085. Jadi kalau berusia 5 kilo dengan Iya. dua-duanya. Dan Mas Prayogi turut sedih Mas. Sampai truknya terkapar kena PMK. Dua-duanya, iya. Mas Prayogi itu. Alhamdulillah Nik masih bertahan 3 bulan di kandang, 2 bulan di kandang. Itu baru kembali ke satu-satunya. Up lagi ya. Setelah kontes itu 2 bulan, itu kan kontes bulan tujuan ya. Kontes Maret Mas. Oh Maret, Iya. Tanggal April, 13 14 betul. apa ya? April Mei, Bisa minum beli Mas. Nggih. April Mei itu Nik baru kembali ke 1,1. Juni istimewa. 1,2. 1,2. Nah ini ada bisikan dah ini Mas. Sapi yang ditahan sama jangan ada enggak atau mungkin laku semua? Ada yang tak tahan. Tadinya Nik mau tak tahan, tetapi saya tidak berani spekulasi melawan PMK. Iya. Tapi saya melihat sapi-sapi yang memang performanya saya yakin kuat, saya tahan. Salah satunya Escobar saya tahan, Black Mamba, limousine blacknya itu saya tahan. Terus si Wonder, limousine yang persetan juga itu saya Iya. tahan. Terus saya punya yang pegon hitam itu Mas, nah, itu saya tahan. Saya masih punya di Jember itu hampir 1 ton saya tahan. Ada di Jember Mas? Ada. Gue lagi. Belara-belara ya kalau bahasa lokal saya itu Nah, tersebar sana ya. Ya insya Allah Mas, kayak untuk mencukupi sapi kurban kita ambilkan ke kandang batang ada. Terus kita saya punya tim-tim, Mas, istilahnya kandang-kandang binaan, kandang pedalaman yang sebagian besar penjualannya kita yang nangani. Kayak di Pati, di Grobogan, terus kayak di Blitar, ada yang di Bondowoso. Jadi, nah itu yang peternak-peternak yang awalnya memang kita sharing bareng, bebitan dari kami, cara perawatan seperti kami, penjualan pun kita bantu. Berarti terjalin mitra gitu ya Mas? Iya, Seperti jadi itu ya. saya bilang bersinergi itu harus Penting itu Mas. penting. Apalagi di dunia persapian terkait penjualan ataupun pembelian masih ya perlu hal-hal seperti itu. Iya. Ya emang itu hal yang penting sih Dan kalau
Nggih, dan tidak cuma 1-2 kandang atau tidak cuma 1-2 onor kandang yang penjualannya itu cuma manut. Berapa katanya harga berapa? Manut Mas, sapinya ambilin jualan. Enggak cuma 1-2 orang ya kayak gitu Mas. Ada yang dari beli pun kayak gitu. Ini saya naruh uang, terserah mau dibelikan sapi kayak apa, harganya berapa, manut. Manut ya. Mungkin saking percayanya seperti itu ya. Ya alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Gitu. Nggih. Dan ini ada pesan nggak Mas untuk teman-teman khususnya para peternak ataupun para pedagang dan pecinta sapi konten, untuk mungkin ada pesan lah sendiri untuk mengingatkan kepada teman-teman kita semuanya lah. Apa Ya, pesannya itu? buat teman-teman pedagang atau peternak, istilah pemain sapi, Iya. kita harus khususnya menghadapi wabah ini, pertama koreksi diri, ada kesalahan apa di kita, karena insya Allah tidak akan ada musibah kalau sebelumnya tidak ada kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap semangat, tetap yakin, karena di saat kita mendapatkan keuntungan banyak, kita tidak pernah mengeluh kok gitu. Di saat kita harus rugi, ya jangan mengeluh, syukuri saja. Di saat kita mendapat cobaan berat, berarti Allah menganggap kita orang-orang kuat. Tetap semangat, tetap yakin, waktunya rezeki datang, tapi tepat pada waktu yang sudah dijadwalkan. Inilah pesan atau mungkin nasihat lah untuk semuanya. Yang pasti buat Anda pribadi juga itu ya Mas ya, dan iya, Mas. buat kita semuanya. Dan mungkin cukup ya Mas interview Ya, kita ini, untuk mungkin ada tambahan lagi enggak mungkin? Enggak lah, untuk konten yang ini saya kira cukup itu dulu yang mengenai masalah sapi-sapi idolakan. Ya. Sudah terlalu lama, nanti teman-teman bosan. Dan jangan lupa teman ditunggu nanti video selanjutnya terkait proses pengiriman dari kandang pedalaman. Ini juga ada teman-teman dari media profesi juga yang akan meliput. Dipantau aja di channel kesayangan teman-teman semuanya. Dan terima kasih Mas Rizky Amin, sukses selalu untuk kita semuanya Mas. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, berapa menit ya?